Seorang pria berusia 60 tahun warga Ciapus, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor hilang di Gunung Salak. Menurut tim SAR, pria tersebut naik Gunung Salak bersama dua rekannya. Pria 60 tahun hilang di Taman Nasional Gunung Salak, Ciapus, Taman Sari, Kabupaten Bogor pada Minggu pagi. Menurut tim SAR, awalnya korban hiking di sekitaran Gunung Salak bersama dengan dua orang rekannya. Mereka bertiga sudah terbiasa mendaki Gunung Salak. Namun ketiganya terpisah dan rekan korban berupaya mencari korban hingga malam hari namun belum ditemukan. Hingga kini tim gabungan Basarnas, TNI, Polri masih melakukan pencarian, namun korban belum ditemukan. Pencarian saat ini dari titik korban makan siang di atas itu sekitar radius pencarian 1,4 km seperti itu. Dan untuk pembagian tim kita sudah bagi 4 tim atau kami sebut 4 seru. Itu diantaranya ada 3 seru melakukan pencarian melewati jalan setapak dan SAR. Juga ada seru 4 yaitu melakukan pantauan udara menggunakan drone thermal. Pemirsa, warga Kelurahan Gunung Sari Ilir, Jalan Marta Dinata dibuat geger ketika sebuah mobil tiba-tiba nyungsep dan menghantam atap salah satu rumah warga yang berada di bawah lereng. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sebuah mobil tiba-tiba nyungsep dan menghantam atap salah satu rumah warga yang berada di bawah lereng di Jalan Marta Dinata, Kelurahan Gunung Sari Ilir, Selasa sore. Pemilik rumah mengaku masih syok saat menceritakan detik-detik kejadian. Ia sedang berada di dalam rumah ketika suara benturan keras terdengar dari atas. Depan rumah, di teras lagi bagusin ini, booth. Tiba-tiba mobilnya meluncur dari atas, dari gereja. Dan kejadian ini saya nggak lihat, setelah jatuh baru saya lihat. Tapi keluarganya abang selamat semua? Keluarga selamat semua, puji Tuhan selamat semua. Kemudian kami naik, keluarkan evakuasi penumpangnya ada 3 orang. Semuanya puji Tuhan selamat semua. Menurut keterangan polisi, mobil tersebut ditumpangi 3 orang. Kendaraan diduga lepas kendali saat melintasi turunan tajam di pemukiman padat penduduk tersebut. Untuk saat ini, setelah saya data tidak ada korban. Tidak ada korban ya? Ya. Berapa orang di dalam mobil, Bang? Di dalam mobil itu ada 3 orang. Dari yang sopir, semua wanita. Semua wanita ya? Semua di dalam rumah tidak ada korban. Di dalam mobil ada 3 penumpang, semuanya selamat, tidak ada korban luka. Dugaan awal sopir tak bisa mengendalikan kendaraan di jalur menurun. Proses evakuasi dilakukan oleh sejumlah petugas gabungan bersama warga sekitar. Dengan menggunakan alat berat dan sistem tali untuk menarik mobil dari posisi menggantung di atas atap. Hingga malam hari, warga masih berkumpul menyaksikan proses evakuasi yang berjalan dramatis. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor memeriksa kondisi kesehatan para pelaku pesta sesama jenis yang digerebek di sebuah villa di Puncak Bogor. Dari 75 orang yang diamankan, 30 diantaranya reaktif HIV. Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor memeriksa kesehatan 75 pelaku pesta sama jenis yang diamankan di sebuah villa di Megabendung Puncak Bogor. Kadinkes Kabupaten Bogor menyatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan awal 30 peserta reaktif HIV dan 45 lainnya alami penyakit kelamin sifilis. Para peserta dugaan perilaku seks menyimpang ini kemudian dipulangkan dan dirujuk ke puskesmas terdekat di rumah masing-masing mengingat bukan warga Bogor. Jadi dari 75 orang yang terjaring pesta gay beberapa malam yang lalu ya, ada sudah kita lakukan screening awal untuk HIV dan sifilis. Jadi sebagian ada yang reaktif HIV, ada yang reaktif sifilis, dan ada yang clear. Total semuanya 75 orang itu yang reaktif itu ada 30 orang, yang non-reaktif itu ada 45. Sebelumnya minggu dini hari, Satreskrim Polres Bogor mengamankan puluhan pria yang disinyalir akan melakukan pesta seks sesama jenis.
Polisi menggerebek villa yang digunakan para pelaku sebagai tempat pesta setelah mendapat laporan dari warga serta beredarnya pamflet untuk acara tersebut. Dari lokasi kejadian, selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah alat bukti berupa alat kontrasepsi serta obat-obatan pria dewasa. Jadi LP sudah kami terbitkan, kami sangkakan di situ pasal 33 Undang-Undang Pornografi dan atau pasal 296 KUH pidana dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun. Terus sudah tertangkap berarti? Nah belum, sampai saat ini kami belum menetapkan tersangka, namun ya baru menerbitkan LP dan kami sudah menetapkan proses penanganan perkara dari penyelidikan ke penyidikan. Hingga saat ini, polisi masih melakukan pendalaman kasus ini. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan calon siswa SMP Negeri 1 Brebes, Jawa Tengah datang ke sekolah sejak subuh untuk mengikuti proses SPMB. Hingga hari kedua, jumlah calon siswa yang mendaftar mencapai 800 orang. Ratusan calon siswa SMP Negeri 1 Brebes dengan diantar orang tuanya rela datang sejak subuh agar bisa mendaftar sebagai siswa baru. Sebagian calon siswa telah datang pada hari sebelumnya namun masih ada kekurangan berkas. Mereka datang lebih pagi karena proses pendaftaran dibatasi hingga tengah hari. Sebagian besar orang tua calon siswa lebih memilih pendaftaran dan verifikasi langsung di sekolah meski ada opsi pendaftaran secara daring. Pendaftaran sampai jam 12 jadi kalau kita harus cepat nanti hari berikutnya lagi. Tapi kan itu pendaftaran kan sudah lewat online ya? Iya. Ini hanya verifikasi. Verifikasi pun di sini 2 kali, Pak. Oh, gitu. Kemarin juga saya sudah di sini. Nah, ini ke sana. Kebanyakan untuk orang tua itu kan pengen anaknya terlayani duluan. Oke. Karena yang daftar itu, mohon maaf, itu luar biasa. Kayak kemarin hari pertama aja hampir 500. Oke. Jadi mereka itu supaya mendapatkan kesempatan yang awal, akhirnya mereka datang sebelum subuh. Antisipasi membludaknya jumlah peminat, pihak sekolah membagikan kupon antrian. Layanan pun dimajukan dari biasanya pukul 8 pagi menjadi pukul 7 pagi. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar, iNews melaporkan. Upaya jual beli jabatan perangkat desa di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur digagalkan tim Tipikor Satreskrim Polresta Sidoarjo. Dari tangan pelaku, polisi menyita bukti uang tunai senilai 1,1 miliar rupiah. Langsung kono. Tim Tindak Pidana Korupsi Satreskrim Polresta Sidoarjo melakukan operasi tangkap tangan terhadap 2 oknum kepala desa dan seorang oknum mantan kepala desa yang diduga melakukan jual beli jabatan perangkat desa di wilayah Sidoarjo. Iya, Pak. Dalam OTT tersebut, polisi berhasil mengamankan barang bukti uang tunai senilai 1,1 miliar rupiah yang diduga digunakan untuk meloloskan sejumlah orang menjadi perangkat desa di Kecamatan Tulangan, Sidoarjo. Selain menyita bukti uang tunai, polisi juga menyita sebuah mobil, sebuah motor, ponsel, serta buku rekening milik pelaku. Kasus dugaan jual beli jabatan perangkat desa ini terungkap dari laporan masyarakat. Modus operandinya, yaitu para tersangka ini meminta dan selanjutnya menerima sejumlah uang serta menjanjikan dapat meluluskan para peserta ujian atau seleksi penjaringan perangkat desa di wilayah Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, ketiga pelaku ditahan di sel tahanan Polresta Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan.